Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat buat semua ya. Baik, kita masuk ke tema perkuliahan bagaimana investasi sosial bisa digunakan untuk pengembangan masyarakat. Dan ini adalah konsep investasi sosial untuk menguatkan kompetensi Anda ya, kompetensi Anda. Ini Anda sudah pernah lihat di course bahan ini? Sri Indah mewakili teman-teman. Sri Indah, Anda pernah lihat di course tema ini? Sejauh ini belum sih Pak, mungkin belum. Nanti... Oke, kalau belum, kasus Pak. Ya, kalau belum, baik kita diskusi dulu ya buat semua, diskusi bahan yang PR Anda, karena ada yang tanya Pak buku-bukunya belum dapat. Minggu pertama tuh bukunya sudah saya kirim semua ya. Jadi di dalam buku itu ada bab-bab tentang investasi sosial, tentang pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ya. Oke, kalau begitu saya stop screen share-nya ya. Saya stop. Saya menunjuk saja kelompok 1, 3, 5. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 bisa tampilkan bahan? Bisa. Silakan. Siapa kelompok 1? Jangan lupa absen ya. Baik, Pak. Ya. Kelompok 1 diwakili oleh siapa? Muhammad Ramadan. Ya Pak. Iya silakan. Oh, tapi mohon maaf Pak, di PPT ini udah ada narasinya sih Pak. Oh gitu. Iya. Coba tolong klik lah, jadi saya dengarkan. Oke baik. Baik, boleh baik. Gini aja. Pak, maaf ini langsung aja atau pembukaan dulu Pak? Kenapa? Ini langsung aja Pak di play atau mau pembukaan dulu Pak? Oh terserah Anda. Tapi yang penting Anda bisa menjelaskan apa yang Anda tulis. Oke Pak, berarti saya mungkin dibuka dulu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada pagi kali ini izinkan kami kelompok 1 untuk menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan dari PB kemarin ya. Oke, langsung saja ke nomor 1.
Nggak ada suaranya, Ik. Ini kayak belum di share sound lagi. Oh iya, maaf. Astagfirullah. Jawab pertanyaan nomor 1, strategi fundamental dari investasi sosial. Investasi sosial menitik beratkan pada kepentingan bersama antara masyarakat dan stakeholder, maka dari itu strategi fundamental dari investasi sosial akan mengutamakan nilai-nilai yang penting bagi masyarakat sebagai salah satu pilar dalam landasan berpikir serta didukung oleh kebijakan dan regulasi yang menjadi fondasi pendukung. Oke, next. Regulasi dalam area aksi investasi sosial menjadi bagian yang penting dalam strategi implementasi Lanjut. Sama seperti fungsi dari aksi sosial dalam investasi sosial yang lainnya, juga memiliki peran penting tersendiri. Dalam segi kebijakan, dapat merancang dan mengukur manfaat balik dari investasi sosial sebagai program dan dampak ekonomi sosial dan keberlanjutan sumber daya alam serta lingkungan. Selain itu, pada segi kebijakan juga mempunyai keterkaitan dengan inisiatif global, seperti pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam segi regulasi, mendorong penguatan pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan, sehingga terdapat batasan-batasan tertentu dalam pengimplementasiannya. Maka dari itu, dalam kebijakan dan regulasi, investasi sosial keutuhan kan juga menjadi. Selanjutnya di nomor 3, mengapa data menjadi penting sebagai strategi melakukan investasi sosial? Data menjadi penting karena merupakan sumber informasi dasar yang dapat membantu para investor dalam menentukan gagasan awal perencanaan agar dapat mencapai target jangka panjang investasi sosial yang diutamakan untuk mencari profit serta benefit untuk kesejahteraan pembangunan masyarakat. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi catatan saya adalah bagaimana kalau itu ciri strateginya ya, bagaimana itu diterapkan di pengembangan masyarakat ya. Jadi tolong saya minta kelompok 3 bisa fokus di situ ya sambil melengkapi. Oke, boleh turun dulu. Siapa ini? Kelompok 3 sekarang. Baik, Pak. Ya. Insertin, Pak. Ya, oke. Bisa diperbesar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Lala dan teman-teman sekalian. Saya Ranisa Yola menjadi perwakilan untuk membuka presentasi dari kelompok 3 yang berjudul strategi-strategi dalam melakukan investasi sosial. Berikut ada nama-nama kelompok dari kelompok kami. Yang pertama ada Sylvia, ada Taufik, ada Putri, ada saya sendiri, Ranisa Yola, dan Rivaldi, serta Windy. Next, Rivaldi. Baik, pertanyaan pertama yaitu mengenai strategi fundamental dalam investasi sosial. Nah, menurut kelompok kami,
strategi fundamental dalam investasi sosial, yaitu berupa adanya pemberdayaan yang dapat dilakukan dalam berbagai dimensi, seperti dimensi sosial, ekonomi, budaya, atau politik oleh lembaga penyelenggara atau organisasi atau lembaga pemerintah sebagai respon dari investasi sosial itu sendiri untuk mempererat solidaritas masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan Bapak di minggu kemarin. Lalu itu dalam aspek strategisnya, sedangkan untuk ranah taktisnya, kalau mengacu kepada segitiga strategi investasi sosial yang minggu lalu itu juga ada pemberdayaan. Nah, pemberdayaan yang dimaksud itu berupa partisipasi sosial dan kemandirian yang berlandaskan dari 4 aspek, yaitu aspek kebijakan atau regulasi, inovasi, pembiayaan, dan data science. Suatu pemberdayaan membutuhkan kebijakan atau regulasi-regulasi baru yang terwujud dalam sebuah aksi nyata, yaitu yang disebut dengan inovasi, yang dapat berupa teknologi atau aksi sosial. Nah, inovasi ini harus dapat memberikan dampak positif untuk masyarakat, yang berdampak kuat dan berskala besar. Nah, selanjutnya inovasi ini di dalamnya sendiri berisi atau membutuhkan pembiayaan yang didapat dari investasi. Nah, atau sejauh mana sebuah inovasi itu mendapatkan pembiayaan agar dapat memaksimalkan pemberdayaan. Nah, yang terakhir, untuk mendapatkan pendanaan atau investasi dari para investor sosial, sebuah bisnis proses yang ditawarkan harus dapat dipahami dan memiliki ukuran yang bersumber dari data berbasis sains. Nah, selanjutnya data sains ini dapat dirumuskan kembali menjadi sebuah kebijakan atau regulasi. Jadi, keempat aspek tadi itu seperti keempat aspek kebijakan, regulasi, inovasi, pembiayaan, dan data sains itu merupakan suatu siklus yang berulang gitu. Terima kasih. Mungkin nomor selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Pemberdayaan yang dimaksud yaitu berupa partisipasi sosial dan kemandirian berlandaskan 4 aspek. Baik. Oke. Lanjut ke pertanyaan nomor 2 mengenai benarkah hal yang penting dari strategi implementasi investasi sosial itu adalah penyediaan kebijakan dan regulasi. Nah, kalau benar, mengapa gitu ya? Nah, menurut kami bahwa penyediaan kebijakan dan regulasi gitu ya, ini menjadi satu hal yang penting gitu sebagai langkah untuk membuka ruang yang lebih besar dalam melakukan investasi sosial. Hal tersebut karena kebijakan dan regulasi ini menjadi basis gitu ya untuk melakukan suatu kegiatan dan alat untuk mengukur dampak sosial ekonomi bagi keberlanjutan dari sumber daya alam dari suatu program investasi sosial itu gitu. Dan tentunya adanya kebijakan dan regulasi ini mendorong dalam penguatan pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan, karena kan kalau misalkan kita punya dasar gitu ya dalam misalkan yaitu kebijakan dan regulasi itu otomatis ibaratnya nanti akan semakin kuat gitu dalam pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan itu gitu. Kita next ke slide berikutnya yang akan dijelaskan oleh teman kami. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan nomor 3. Mengapa data menjadi penting sebagai strategi investasi sosial? Jawabannya untuk poin yang pertama, yaitu karena investor memerlukan informasi-informasi yang merupakan faktor-faktor penting sebagai dasar untuk menentukan pilihan investasinya. Jadi dari data atau informasi yang ada tersebut, kemudian membentuk suatu model pengambilan keputusan yang berupa kriteria penilaian investasi untuk memungkinkan investor tersebut memilih investasi terbaik untuk jangka waktu yang panjang di antara alternatif investasi yang tersedia. Baik, selanjutnya data penting karena data menjadi ukuran dan juga perhitungan dalam pengembangan pembiayaan. Jadi agar nantinya pembiayaan yang dikeluarkan dapat memberikan keuntungan dan juga manfaat yang lebih besar dalam pelaksanaan investasi sosial. Selain itu juga data kemudian menentukan bagaimana arah kebijakan gitu ya. Karena informasi-informasi dan juga ukuran-ukuran yang ada dalam data dapat digunakan dalam menentukan kebijakan dan regulasi yang tepat dalam melakukan investasi sosial. Mungkin itu penjelasan dari kelompok 3, lebih kurangnya mohon maaf, saya kembalikan moderator. Terima kasih.
Nanti kita bicara nanti. Oke. Jadi tolong dikaitkan ya tadi kelompok 1 dengan kelompok 2, kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 3 itu menjelaskan dengan baik bahan perkuliahan dengan pendalaman ya. Dengan pendalaman. Nah, tapi kelompok 1 menawarkan bagaimana itu diterapkan dalam pengembangan masyarakat ya. Saya tidak ulas dulu, nanti kelompok 5 nggak kebagian. Ya. Silakan kelompok 5. Baik, supaya sekaligus ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam warahmatullahi kelompok wabarakatuh. 5 yang terdiri dari Anissa Salsabila, Fadilah Kurnihan, Indri Wardiyah, Nada Haratnadila, Yovian Reinhardt, dan Nikita Cecilia akan membahas terkait dengan strategi-strategi melakukan investasi sosial dalam mata kuliah Kapital dan Investasi Sosial KPM 236. Selanjutnya akan dibahas mengenai pertanyaan pertama yang akan dibawakan oleh penyaji 1. Kepada penyaji 1 dipersilahkan. Baik, yang pertama, jelaskan strategi fundamental dari investasi sosial. Sebelum masuk kepada strategi fundamental dari investasi sosial, saya akan menyinggung sedikit mengenai strategi fundamental dalam investasi ekonomi. Jadi strategi fundamental dalam investasi ekonomi biasanya dilakukan berdasarkan analisa hal-hal mendasar kinerja perusahaan yang sahamnya akan dibeli. Begitupun strategi fundamental dalam investasi sosial yang lebih menekankan pada hal-hal mendasar seperti adat istiadat, nilai-nilai, serta budaya yang dianut oleh masyarakat yang berubah dan berkembang seiring berjalannya waktu. Perekonomian dalam hal ini dirancang secara sosial, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Selain itu, strategi fundamental digunakan para investor perwujudan strategi ini dilakukan dengan melakukan pemberdayaan, baik dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya, atau politik dalam lingkup individu, keluarga, komunitas, atau masyarakat luas. Yang kedua, benarkah hal yang paling penting dari strategi implementasi investasi sosial adalah penyediaan kebijakan dan regulasi? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, penyediaan kebijakan dan regulasi merupakan hal yang paling penting untuk mengimplementasikan strategi investasi sosial. Dari segi penguatan kebijakan, dikatakan bahwa penguatan kebijakan bertujuan untuk menggeser filantropi kedermawanan sosial menjadi investasi sosial, mengutamakan upaya jangka panjang, merancang dan mengukur manfaat balik dari investasi sosial sebagai program dan dampak ekonomi sosial, serta keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan, mempunyai keterkaitan dengan inisiatif global. Sedangkan dari segi regulasi, akan mengupayakan untuk mengamanatkan pelaksanaan CSR yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, mendorong penguatan pembangunan berkelanjutan di aras desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan mengeluarkan peraturan pemerintah untuk mempertegas pencapaian dari MDGs ke SDGs. Ketika kebijakan dan regulasi ini semakin dikuatkan, ini akan mempermudah pengimplementasian strategi investasi sosial. Apalagi kebijakan dan regulasi berkaitan dengan pemerintah, yang mana kita harus saling berkolaborasi agar pengimplementasian investasi sosial bisa terus dilaksanakan. Selanjutnya, nomor 3, mengapa data menjadi penting sebagai strategi melakukan investasi sosial? Karena seorang investor membutuhkan data yang baik agar dapat membantunya dalam menyusun rencana dan berpengaruh untuk menentukan kebijakan dan regulasi. Tanpa adanya data,
seorang investor tidak dapat membuat perencanaan. Selain itu, data juga sebagai komponen dalam menyediakan sumber informasi untuk menjalankan strategi melakukan investasi sosial. Dengan tersedianya data yang baik, investor juga dapat menghemat biaya operasional. Baik, terima kasih kepada para penyaji yang telah menyampaikan materinya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang menarik sekarang adalah antara kelompok 3 dan 5 ada kesamaan ya. 3 ke 5 ada kesamaan, tapi tadi kelompok 3 ada sedikit kepleset gitu. Soal menyediakan dana CSR itu satu contoh. Jadi sebagai contoh, nah begitu. Bukan menyiapkan dana CSR, bukan itu sebagai contoh di salah di PPT terakhir. Karena CSR itu salah satu sumber dana ya. Nah, saya mau tanya nih kelompok terutama kelompok 5 tadi. Anda bisa bedakan nggak antara investor sama inovator? Boleh. Siapa tadi? Yang kelompok 5? Kelompok 5? Oh iya Pak, baik. Oke, apa investor dan inovator? Ada beda nggak? Oke Pak. Kalau investor itu lebih ke yang menyuntikkan dananya begitu Pak, yang menanamkan dananya, sedangkan inovator lebih kepada yang pelaksananya, yang mana dia memegang idenya gitu Pak. Oke. Tadi di PPT Anda terbalik-balik tuh ya. Jadi investor dan inovator. Inovator itu adalah kreatornya ya. Kreatornya, dan itu tergantung dari organisasi yang dia buat ya. Atau dia pilih ya. Tepatnya dia pilih ya. Nanti kita bahas di kuliah lanjut. Dia pilih. Kalau investor adalah orang penyandang dana. Tapi bisa nggak inovator sekaligus investor? Bisa. Siapa yang mau? Ya, Yofian. Iya Pak, bisa Pak. Bisa ya. Artinya dia pembuka inovasi, memilih organisasinya, dan dia sendiri membiayai kegiatan itu. Itu juga bisa ya. Karena itu sebagai modal awal, mungkin nanti setelah itu dia akan pergi ke sumber inovasi, sumber investasi lain. Ya. Oke, yang ketiga adalah soal tiga kelompok ini menganggap bahwa data itu penting buat investor. Apakah data itu tidak penting buat inovator? Kelompok 1. Karena tiga-tiganya sama, seolah-olah data itu keperluan investor. Halo? Kelompok 1? Ya, Pak. Ya. Data itu apa? Kepentingan investor atau kepentingan inovator? Sebenarnya bisa dua-duanya sih, Pak. Cuman kami menganggapnya data itu lebih penting buat investor, karena investor itu kan sebagai penyandang dana ya Pak, yang pastinya mereka lebih berhati-hati untuk mengeluarkan dananya. Jadi data itu sebenarnya lebih ke kayak target ya Pak ya, tujuan target, jadi dana yang dikeluarkan itu tidak terbuang secara sia-sia gitu Pak. Jadi sesuai dengan data itu targetnya pas gitu Pak. Nomor kelompok 2, ada komen? Izin. Ya, silakan, Teh Kukur. Baik, terkait dengan data tadi, ya menurut saya juga data itu penting untuk keduanya, baik itu inovator maupun investor gitu, karena kita tahu bahwa dari inovator sendiri, bahwa inovator itu adalah orang yang mengimplementasikan sebuah invensi gagasan baru gitu ya, agar nantinya dapat diimplementasikan untuk memberikan dampak yang lebih nyata gitu terhadap masyarakat, sehingga dalam hal itu
membutuhkan data gitu. Data bisa dikatakan bisa menjadi sebuah instrumen gitu dalam hal menyukseskan bagaimana impact dari gagasan tersebut menjadi sebuah inovasi yang lebih berdampak kepada masyarakat gitu. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, good point. Saya mau nanya ke kelompok 5. Anda sebut tadi yang utama investasi ekonomi itu apa ya? Apa nggak perlu data dia? Kalau sebagai investor, sebagai inovator yang non sosial, ya, yang ekonomi, apa yang kemudian data itu diperlukan nggak oleh mereka? Kelompok 5. Anda membawa awal-awal tadi cerita itu. Iya, mungkin izin menjawab lagi, Pak. Ya. Iya, Pak. Kalau dalam ekonomi juga diperlukan data-data itu karena misalnya dalam ekonomi itu lebih melihat pada perusahaan-perusahaan yang sahamnya akan dibeli gitu, gimana kinerja perusahaannya, kayak analisa keuangan dan lain sebagainya, supaya mempertimbangkan investor itu bersedia untuk menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut, Pak. Kalau dalam ekonomi. Ya, kalau dalam ekonomi apa yang utama? Datanya juga utama, Pak. Penting Ya, untuk juga apa? data-data perusahaannya, Pak. Untuk Laporan apa? Apa, Pak? Ya, untuk apa? Dalam persoalan ingin menanamkan sahamnya gitu, Pak. Itu investor. Kalau inovatornya? Kalau inovatornya inovatornya untuk melihat masyarakatnya gitu, Pak. Misalnya data-data yang ada di lapangannya gitu kan bisa dijadikan inisiator nih agar program yang dicanangkan atau program yang ekonomi tidak lihat masyarakat. Oh iya, Pak. Jovian, investor ekonomi nggak pernah lihat masyarakat. Masyarakat sebagai objek aja. Yang dia lihat adalah yang utama keuangan. Iya, keuangan. Apa tuh? Apa kuncinya? Kata kuncinya? Kelayakan usaha. Kelayakan usaha. Itu harus Anda tahu, ya. Dan itu perlu data supaya dia bisa menduga, memperkirakan kapan reward bisa diterima, ya. Kemudian sejauh mana itu menguntungkan, kan begitu. Jadi orang ekonomi pasti perlu data, gitu kan. Nah, kalau sosial? Ya, Pak. Sosial? Ya, kalau sosial investornya juga demikian, Pak, butuh. Inovatornya apa? Kalau inovatornya itu lebih data-data yang terkait dengan masyarakat, misalnya ekonomi, lingkungan, manusia, dan sosial budaya gitu, Pak. Iya, apa yang diutamakan? Apa yang jadi, kalau tadi kan kelayakan keuangan. Ya, tapi kalau yang sosial, Anda sebut itu apa? Nilai-nilai yang ada di masyarakat, Pak. Iya, nilai-nilai. Jadi beda ya. Kalau ekonomi lebih pada keuangan, ya, gimana kelayakan keuangan. Kalau yang investasi sosial itu adalah mengutamakan social value, ya, social value yang berdampak penting. Clean, ya. Baik, Pak. Nah, sehingga data juga diperlukan. Jadi data itu tidak hanya untuk investor, data juga buat inovator. Kenapa inovator itu perlu? Karena dia harus menghasilkan sesuatu yang baru, ya, yang lebih baik, ya, lebih baik dalam hal apa? Membangun nilai-nilai sosial. Tadi ada budaya yang bermartabat, ada solidaritas, kan itu nilai-nilai utama kemanusiaan. Kalau teman-teman ekonomi, yang penting untung, karena yang dilihat yang punya usaha bisa sendiri, ya, bisa berdua, bisa bertiga. Tapi kalau yang investasi sosial biasanya komunal. Komunal itu dalam arti kata sejumlah orang yang kita kenal sebagai komunitas. Clear? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Yang lain juga ya sudah ikuti ya. Terima kasih Anda sudah baik mengirimkan. Yang lain kan sudah minggu lalu toh ditanya. Baik, kita mulai dengan perkuliahannya. Oke, sorry. Oh, ini belum ada narasi ya. Ya.
kelompok 1 sudah mencoba tuh bagaimana investasi itu berhubungan dengan pengembangan masyarakat ya sebagai potensi Anda. Gambarnya seperti ini ya. Investasi sosial yang mengutamakan nilai-nilai sosial ya dalam konteks benefit ya, dan dia harus punya profit. Nah, itu masuk mempengaruhi pengembangan masyarakat. Nah, di dalam pengembangan masyarakat ya, karena ini penting melihat 3 hal untuk berkelanjutan. Pertama, dimensi ekonomi ya. Lihat ya, ada dimensi ekonomi. Jadi Anda belajar pengembangan masyarakat harus juga tahu bagaimana membuat usaha. Ya, minimal Anda tahu apa itu layak sesuatu usaha ya. Kemudian punya dimensi sosial ya. Maka kegiatan yang layak secara ekonomi juga melibatkan sejumlah orang, bukan individual ya. Jadi bentuk organisasi usaha dari komunitas bukan milik orang, bukan milik perorangan, milik sejumlah orang ya. Khususnya dalam bentuk komunitas ya. Kemudian yang berikut, dimensi ekonomi sosial juga mempunyai dimensi ekologi bagi, ingat nih, bagi komunitas yang basisnya mengenal batas-batas geografis. Tetapi bagi komunitas yang tidak mengenal batas-batas geografis, dia akan lebih luas menghadapi batas dimensi ekologi ya. Jadi kalau kita perhatikan investasi sosial di pengembangan masyarakat adalah dia sebuah investasi sama ya, punya mengandung unsur ekonomi ya, terukur ya, dan bukan menjadi penyaluran donasi. Orang menyangka kalau investasi sosial ada sumber yang memberikan dana secara sukarela gitu ya. Itu namanya donasi. Jadi investasi sosial itu bukan donasi ya. Tapi itu meningkatkan aktivitas ekonomi ya. Contoh yang paling dasar adalah peluang kerja. Ya, membuka peluang kerja ya. Nah, dengan peluang kerja itu orang yang berkegiatan kegiatan sosial yang punya dimensi ekonomi itu dapat meningkatkan kesejahteraannya. Dan kesejahteraan itu merata di antara komunitas ya. Maka diharapkan investasi sosial yang dikembangkan oleh inovator-inovator sosial itu juga memandirikan komunitas, bukan tergantung dari investor. Dan hal itu juga punya kaitan dengan bicara konservasi atau melakukan pemeliharaan sumber daya alam dalam sebuah ekosistem. Oleh karenanya, kalau kita investasi di pengembangan masyarakat, sebetulnya kuliah kita adalah KIS ya, kapital dan investasi sosial. Sebenarnya ini ada hubungan, ya. Hubungannya adalah investasi sosial itu meningkatkan kapital sosial. Ya, nah untuk kelompok 1 bahasan seperti ini terbahas tidak oleh Anda? Saya tanya kelompok 1. Halo, siapa nih kelompok 1? Saya kalau di rumah saya punya dua ini soalnya dua komputer nyala. Karena ini kalau saya buka di HP. Silakan. Jangan ditunjuk dong. Kelompok 1 Anda judulnya pakai pengembangan masyarakat soalnya. Halo Pak. Udah kuliahnya baru dikuliahkan. Ya, silakan. Siapa yang jawab nih? Biar saya catat. Ya Pak. Mungkin kalau dari kelompok kami itu kan juga di nomor 1 menitik beratkan pada nilai-nilai budaya ya Pak. Nilai masyarakat. Jadi kayak sebagai seorang bukan kita sebagai strateginya itu ini seorang investor juga harus menitik beratkan pada perspektif masyarakat gitu Pak. Di mana juga kita harus melihat nilai budaya justru bukan mengesampingkan nilai budaya Pak. Justru itu juga menjadi suatu salah satu landasan berpikir gitu Pak untuk menjadi fondasinya gitu Pak. Ya, fondasinya tetap 3, ekonomi, sosial, dan ekologi.
Iya, Kan Pak, Anda jadi sebut ya, salah tadi kan. satu. Ya, jadi nilai-nilai yang baru itu yang dimulai dengan nilai keberlanjutan. Jadi kemandirian itu ada partisipasi di situ dalam rangka mewujudkan keberlanjutan. Ya, dari strateginya begitu. Kan kalau dilihat pengertiannya, investasi sosial itu mengandung kebajikan. Beda dengan ekonomi, dia material aspek. Dengan harapan ekonomi tumbuh juga memberikan impact secara sosial. Tapi kalau investasi sosial, kegiatan sosial yang punya impact ekonomi dan bisa bermanfaat buat menjaga ekologinya, ekosistemnya. Oke. Sampai sini oke? Oke, Pak. Siap, paham. Nah, oleh karenanya dalam buku yang saya kirim juga pada Anda, ya, yang saya kirim tolong dibaca. Coba ada satu tulisan yang menyebutkan tentang community engagement to community emerge. Jadi kalau kita lihat dari peraturan perundang-undangan, regulasi, diberi poin penting bagi perusahaan, ya, perusahaan melakukan CSR, itu melakukan community engagement. Nah, kalau dalam sisi pengembangan masyarakat itu tidak cukup. Ya, bukan engagement, tetapi dia harus meningkatkan, membangunkan, to emerge. Mengapa begitu? Ya, mengapa begitu? Kembali kepada pengembangan masyarakat, minimal ada 3 hal yang pokok, ya, yaitu dia punya venue, ya, punya apa yang ingin dilakukan dalam membangun kebutuhan komunitas. Itu dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu pertama proses-proses sosial. Oleh karenanya melakukan investasi sosial, Anda harus dalam pendekatan pengembangan masyarakat, Anda harus tahu proses-proses sosial apa yang terjadi. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk mengenali relasi sosial yang terjadi, ya, dan agen komunitas yang terlibat. Ya. Nah, agen komunitas itu berkaitan dengan apa? Dengan yang disebut dengan penguatan kapasitas. Ya. Sedangkan relasi sosial kaitannya dengan produk. Jadi 3 proses sosial pengembangan produk ini boleh membangun berbagai hal. Yang warnanya merah, ya, ada agen komunitas, relasi sosial, dan aksi kolektif, aksi nyata, dan prosesnya diakhiri oleh refleksi. Clear? Oleh karenanya, membangun investasi sosial ini adalah membangun community emerge. Harus ada ekonominya, ya, dan harus ada ekosistem yang dibangun, ada sosialnya. Ya. Di dua-duanya adalah proses sosial dan penguatan kapasitas. Venue-nya apa? Ada solidaritas, ya, kemudian terbangunnya partisipasi semua pihak, ya, dan memandirikan usaha-usaha itu. Jadi bukan engage, tapi emerge. Dia bisa berhasil dan bisa mandiri, ya. Mandirinya dan berkelanjutan. Jelas? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya teruskan. Nah, siapa agen penggerak itu? Agen penggerak itu adalah agent of change. Anda ini sekarang sedang kuliah dan punya kompetensi pengembangan masyarakat, maka Anda sebagai agent of change. Nah, agent of change itu boleh juga berperan sebagai social entrepreneur. Apa itu social entrepreneur? Outsider, ya, yang datang ke desa dan berupaya untuk memperbaiki, untuk emerge rural community. Ya. Meskipun dia outsider, tapi dia punya empati, ya, empati. Nah, agen penggerak inilah yang kemudian menjadi hub penghubung investor.
investor ekonomi maupun investor sosial, ya. Tetapi dorongannya adalah dia membangun pengembangan masyarakat yang berkelanjutan. Jadi prinsip emerge yang sosial, ekonomi, dan ekosistem itu harus berimbang. Anda adalah agen-agen penggerak perkembangan masyarakat, ya, sehingga mampu atau siap untuk memfasilitasi terbangunnya investasi sosial. Nah, apa yang kemudian menjadi catatan-catatan di sini? Pertama, agen itu harus kreatif, buka dialog. Dan ini bisa dibangun dengan membangun kapital sosial. Landasannya apa? Trust, kepercayaan. Oke. Jadi perlu diterima Anda oleh komunitas, ya, mampu bekerja sama yang membangun rasa kepercayaan dan mempromosikan komunitas dengan memanfaatkan media. Ya. Nah, kalau itu dilakukan, Anda harus membangun kepercayaan di dalam komunitas dan di luar, keluar komunitas. Dan itu harus kreatif, ya. Dia harus kreatif. Yang kedua adalah agen perubahan yang akan Anda hadapi. Apakah Anda akan menjadi orang sebagai penggerak, namanya kalau di dalam konsep CSR itu, apakah dia menjadi community development officer, ya, CDO. Artinya apa? Orang yang bekerja, ya, bekerja dari sebuah perusahaan. Tapi bisa juga Anda tidak menjadi pekerja perusahaan, tapi sebagai agen of change. Ya, beda, ya. Jadi bedakan tuh, tadi Anda bilang seolah-olah CSR satu-satunya sumber, enggak, ya, bukan. CSR salah satu saja, karena ruang kerja Anda juga begitu, ya. Ruang Anda bisa menjadi bagian dari masyarakat, ya, sebagai community services atau community empowering, ya. Jadi Anda menjadi bagian dari masyarakat. Nah, tapi kalau sebagai CDO officer, Anda sebagai pekerja perusahaan dalam mengembangkan masyarakat. Nah, ini bisa juga perusahaan menyediakan sejumlah dana sebagai investasi sosial, ya, perusahaan menyediakan sebagai investasi sosial dan digerakkan oleh organisasi Anda yang didirikan oleh perusahaan. Bisa itu, ya, bisa dilakukan. Jadi Anda pertama jadi pekerja perusahaan, kemudian lepas Anda menjadi agen perubahan, menjalankan visi misi CSR perusahaan. Ini saya pelan-pelan, ya, lihatnya jangan sampai Anda salah nih. Nah, kalau CSR lain lagi dengan pengembangan masyarakat. CSR itu adalah konsep etikanya perusahaan dalam bekerja, ya. Dan itu tertuang dalam undang-undang, ya. Sehingga pendanaannya itu ditetapkan secara mandatori itu 4% dari keuntungan, ya. Setelah itu dia dianggap selesai melakukan kewajiban sosialnya, ya. Tetapi dia bisa berhenti apabila perusahaan merugi, ya. Kalau dana CSR itu memang boleh, tetapi kalau Anda sebagai pekerja masyarakat, ya, waktu perusahaan berhenti, Anda tidak boleh berhenti, ya. Jadi kehadiran Anda itu menjadi bagian dari masyarakat, sehingga perusahaan akan mempunyai aset. Anda sebagai yang disebut dengan CDO, ya, Community Development Officer. Jadi bukan orang yang ada di bawah manajemen, tapi bisa juga, ya, Anda mengelola organisasi, tetapi membawa visi misi CSR-nya perusahaan.
Paham ya? Oke, boleh lanjut? Boleh, Pak. Oke. Dilanjut. Sehingga kalau kita bicara produk, maka yang kita bicara adalah teknologinya ya. Teknologinya yang secara sosial ya pertama adalah membounding. Jadi meningkatkan kapital sosial dari ragam di level mikro. Di aras komunitas desa. Misalnya desa itu ada pengusaha, tapi pengusahanya macam peternakan, ada yang pertanian, ada yang jasa, ya. Bagaimana dikuatkan dalam satuan komunitas untuk membuat ekonomi desa itu jalan. Nah, proses menguatkan hubungan antar orang itu disebut dengan bonding strategi supaya kapital sosialnya hidup. Nah, dari situ ada bridging, diperluas. Karena untuk membuat usaha itu tidak cukup kalau dalam skala kecil. Boleh besar. Maka bisa dua, melakukan investasi ekonomi atau investasi. Kalau investasi sosial tetap juga muat creating. Anda harus punya kolaborasi dengan berbagai pihak. Susunkan kegiatan yang dapat dilakukan. Tidak perlu ada kelayakan proyek dengan tertulis ya, seperti bisnis plan. Ya, bisnis plan buat pembisnis itu harus bisnis plan, tapi sebenarnya kelayakan proyek yang Anda usulkan. Nah, ini menjadi strategi juga melibatkan banyak orang ya, harus kreatif ya. Ya, karena apa hasilnya adalah strategi yang mengakumulasi kapital sosial. Jadi kalau kuliah KIS itu menyatukan kapital sosial, investasi sosial, sebetulnya menjelaskan bahwa implementasi investasi sosial itu menguatkan kapital sosial. Nah, kemudian komunitas juga punya pilihan atas produk-produk ragam di Indonesia ya, terutama mulai dari pertanian, peternakan, pengolahan makanan, wisata, ya, perikanan besar, tambak, ikan tangkap. Ya. Jadi pilihan produk ini juga harus kita perhatikan untuk melakukan investasi sosial. Nah, oleh karenanya kalau kita memasuki era digital, kan dengan mudah apa venue yang boleh mendorong orang tertarik dengan ide-ide kita, ya, membangun nilai-nilai penting, dampak nilai penting, ya. Dampak sesuatu kegiatan yang punya dampak terhadap munculnya nilai penting. Dan itu harus punya nilai ekonomi, nggak bisa lepas gitu. Jadi saya bilang misalnya peluang kerja. Kalau Anda punya ide gagasan membangun organisasi yang bicara membangun investasi sosial, yang di pikiran Anda adalah bagaimana nilai ini terbangun, tapi jangan lupa di balik nilai-nilai itu harus ada untung sehingga Anda bisa hidup mandiri, dan setelah dia mandiri Anda bisa berhubungan dengan komunitas. Bukan terbalik, mandiri. Anda sendiri jadi tergantung. Ya, bukan begitu ya. Jadi venue-nya harus didapat. Apa yang kemudian bisa kita buat, dan dia harus ada produk di situ. Ya. Ini satu contoh misalnya, ini satu contoh melakukan literasi usaha ya dengan masyarakat. Membuat satu aktivitas, dirancang bersama mereka, dijadikan layak usaha, kemudian kita buat kegiatannya, ya. Kita coba bersama masyarakat, ini mengambil lumpur, ya, lumpur di Cirata, itu kan lumpur itu sudah mengandung kimia ya, karena makanan ikan itu kan disebar. Turun kita ambil lumpurnya, berarti lumpurnya itu mengandung kimia, ya, kimia yang bisa dibuatkan pupuk, kemudian diolah, ya, dijadikan pupuk cair dan dijadikan pupuk
butiran. Nah, itu dijual kepada masyarakat. Dijual masyarakat. Harganya lebih murah dari pupuk tersubsidi. Tapi hasil produksinya 2 kali lipat. Nilainya adalah produktivitas, ya itu ingat ada nilai di situ, nilainya berhasil, dan memberi ruang buat pekerjaan orang dan memberi peningkatan produktivitas. Paham ya? Jadi usahanya khas ya, untuk investasi sosial itu khas. Oleh karenanya venue ini bisa dijadikan jaringan setelah kita punya satu contoh, satu usaha yang didanai oleh investasi sosial. Di mana sumber pendanaannya? Macam-macam. Ya, macam-macam. Bisa pribadi, tadi saya sering, apakah inovator boleh menjadi investor? Bisa. Ya. Dalam investasi sosial bisa. Ya. Investasi ekonomi juga bisa. Ya. Tapi kemudian dia bisa sumber lain. Ya. Nanti saya bicara sumber lainnya. Banyak variannya. Ya. Nah, kalau dalam era digital, maka yang paling penting adalah kepemimpinan itu harus melek digital ya, dan punya kapabilitas. Karena di era digital itu ciri-cirinya tersendiri ya. Agility, punya kelincahan gitu ya. Kemudian creativity, punya kreativitas, sifat innovation ya, hal-hal yang baru, mampu mengantisipasi apa yang terjadi, aksi langsung, bereksperimen, merubah cara pikir, dan membangun jaringan. Agility, creativity, innovation, anticipatory, experimental, open mindset, and network. Ya. Jadi di sini menunjukkan jaringan itu menjadi penting. Ya. Dan kita juga perlu orang-orang yang bisa menguatkan teknologi ya, yang berpihak kepada nilai-nilai yang dibangun oleh organisasi usaha yang didanai oleh investasi sosial. Ya. Nah, ini contohnya ya, digerakkan. Misalnya ada dana desa presisi, kan itu ada dananya. Dananya sebenarnya harus membayar value bahwa data itu harus benar dan baik. Ya. Anda juga nanti membuat skripsi, satu pertanyaan dari dosen adalah apakah data Anda itu benar? Apakah Anda baik dalam mengumpulkan, mampu mengolahnya dengan baik, dan mampu mengambil kesimpulannya? Itu kan harus punya kapasitas. Nah, kapasitas itulah yang sebagai bagian dari agen penggerak dalam menguatkan kemampuan akses kepada teknologi digital. Ya. Karena ini bisa menjadi alat membangun jaringan. Ya. Nah, kemudian ada pelembagaan usaha dan pembiayaan ya. Apakah dia hanya visible? Tadi saya ingatkan orang ekonom yang investasi ekonomi itu visible, itu dia lihat ya. Tetapi tidak cukup bagi mereka karena sumber dananya dari bank. Karena bank tetap profit, maka dia harus melihat kelayakan usahanya, berapa return, konsep investasi ya, return bisa balik dan kapan, itu dihitung dengan baik. Sudah ada indeks-indeks untuk menghitung itu, dan kalau Anda belajar, saya pikir bisa ya, karena Anda dilatih juga punya kemampuan membangun produk yang diusahakan. Oke, ya. Nah, tetapi bagi orang ekonomi kan dia akan mencari pendanaan. Pendanaannya kembali kepada finansialnya itu. Bank juga sebetulnya adalah usaha yang mengusahakan uang sebagai komoditas. Ya. Biasanya bank konvensional menghitungnya dengan bunga. Kalau saya pinjamkan uang sekian dengan bunga sekian, saya untung berapa? Tetapi bukan selain untung, apakah pinjaman saya kembali, kan begitu. Maka dia ada collateral system.
Kalau dia punya, maka usahanya itu bankable, layak usaha, ya, dan bisa menggunakan fasilitas layanan bank karena dia memenuhi collateral system. Paham ya? Nah, tetapi kalau investasi sosial cukup divisible. Karena yang dicari bukan soal bankable, sejauh mana investor tertarik dengan nilai-nilai yang divisibelkan dalam rancangan inovatornya. Ya, kembali lagi investasi sosial itu mengungkapkan nilai-nilainya. Ya. Maka cukup dengan visible. Nah, oleh karenanya pembiayaannya tidak mungkin melalui bank. Mungkin bank sebagai channeling boleh, tapi harus ada sumber dana. Maka dia cari inovasi kelembagaan pembiayaan, ya, atau mencampur sumber pendanaan, bisa dari ragam sumber yang lain, ya, dan disalurkan oleh kelembagaan khusus non bank. Tetapi ini kan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Tidak boleh dia lebih parah, ya, mengeksploitasi orang dengan angka di atas bunga bank misalnya. Bisa juga bank ini ikut dalam rangkaian ini, tapi dia tidak bisa menggunakan prosedur bank perbankan. Dia akan menjadi channeling atau mengikutsertakan dana dengan sumber pembiayaan campuran. Ya, oleh karenanya investasi sosial dalam kelembagaannya itu berbeda. Ini belum selesai. Berbeda, ya. Ada yang kurang nih. Dia berbeda. Dia memanfaatkan dana-dana yang datang dari berbagai lembaga, ya, yang sifatnya tidak bankable, ya, tidak bankable. Ya, tetapi dana-dana yang datang dari sumber investor sosial, ya, yang melihat bukan kelayakan finansialnya, tapi kelayakan dalam membangun value yang berdampak penting dari segi sosial. Anda ada siapa komitinya? Noval ya? Lupa saya. Komite Anda siapa nih? Halo? Belum ada, Bapak. Oh, belum ada. Atau Anda siapa nih? Halo, tadi yang jawab siapa tadi? Saya Pak Alia, Pak. Alia jam 1 sampai jam 4, jam 3 itu ada kuliah nggak ada? Kelas? Ada, Pak. Sampai jam 5, Pak, nanti. Aduh. Sebetulnya saya itu ada diundang oleh Pusat Studi Pembangunan Pertanian bicara investasi sosial. Baiknya ada yang ikut kali ya, saya nggak tahu. Kalau kuliah repot itu bisa mulai dari jam 1 ya, atau di tengah-tengah kalau ada kuliah atau bahannya saya beri nanti. Ini menambah pengetahuan perkuliahan ini sebenarnya. Atau sebentar. Atau saya lebih dulu apa? Ada beberapa yang harus saya beri kepada Anda. Nanti saya perbaiki itunya apa
Kelihatan nggak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Nah, jadi kalau dia strategi investasi sosial ya, kan ini sudah ada dikuliahkan ya, sehingga kalau disebut inovasi sosial itu diperlukan oleh inovator dalam membangun model usaha. Model usaha itu harus kreatif ya, berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, itu harus melalui aksi ya. Jadi Anda pun sudah bisa sebetulnya memulai itu ya, memulai itu. Karena membutuhkan inovasi kelembagaan. Tadi saya ingat kalau bank nggak mau asal layak, kan perlu kelembagaan yang bisa menerima. Itu inovasi kelembagaan usahanya, tidak selalu harus perusahaan terbatas. Bisa koperasi, bisa bentuk-bentuk lain ya. Tetapi harus punya badan hukum. Jadi Anda harus tahu inovasi kelembagaannya. Nah, ini kemudian akan punya kaitan dengan investor. Karena apa? Bisa jadi kelembagaan yang Anda bangun itu investornya diri Anda sendiri. Karena melihat ini punya nilai-nilai tinggi. Ya, sendiri itu baru siapa? Mungkin dari keluarga. Ya, keluarga Anda yakinkan keluarga Anda ini penting untuk membuat nilai-nilai sosial yang tinggi, solidaritas yang bangun terbaru di wilayah Anda. Tapi punya peluang Anda bekerja di situ ya. Dan Anda bisa mengembalikan uang itu kepada kerabat yang mendukungnya, itu bisa juga. Maka inovasi kelembagaan bisa berhubungan dengan investornya. Tetapi bisa jadi investor itu juga mencari inovasi pembiayaan pembangunan tertentu ya, yang bisa mendorong ke usaha, model-model usahanya. Paham? Halo? Halo. Iya, Pak. Lihat. Nah, oleh karenanya investor itu boleh dia dengan yang bank, tapi ini bukan untuk investasi sosial. Tapi kalau sistem perusahaan ya dengan dia membuat sebuah lembaga gitu, ini dia bisa membiayai ya. Bisa membiayai atau ada angel investor ya untuk social venture capital itu ada ya. Jadi lembaga-lembaga yang sudah mapan ya yang akan memberikan sejumlah dana buat penyelenggara organisasi-organisasi yang namanya social enterprise ya. Di capital, misalnya koperasi, BUMDes, itu bisa dibiayai di sini ya. Atau community debt financial, ini program. Ya. Jadi dana bergulir gitu ya. Dana bergulir. Kalau sini ya adalah donasi ya, donasi atau grant. Ya, sehingga yang namanya investor ini ragamnya tinggi ya, mulai dari individu dan oke. Itu saya tambahkan ya yang tadi. Oke, saya stop share dulu.
Nah, oleh karenanya investasi sosial itu menjadi interaksi tertentu ya antar stakeholders ya. Secara umum begini ya, secara umum seperti ini, tapi sebenarnya lebih kompleks lagi. Saya belum bisa menggambarkan, belum selesai untuk menggambarkannya. Ada organisasi-organisasi yang tidak masuk di merah dan kuning ya, namanya hybrid organization ya. Itu dikuatkan oleh pemerintahan ya. Tadi saya bilang ada koperasi, social entrepreneur, ada social enterprise ya. Itu menjadi ranahnya teman-teman mengambil social investment atau investasi sosial. Nah, mengapa ini menjadi penting sebenarnya itu adalah kalau dia mengembangkan masyarakat, maka program-program investasi sosial harus memuat yang namanya exit strategi. Exit strategi. Jadi berapa tahun? Biasanya dari pengalaman menguatkan komunitas itu 5 tahun. Mulai dari inisiasi tahun pertama, kedua aksi, ketiga menguatkan regulasi, data, pendanaan, memantapkan usaha ya. Kemudian 4 makin kuat usaha, 5 dia bisa mandiri menyelesaikan persoalan dengan dananya sendiri, maka lepas dia. Itu namanya exit strategi ya. Dan ke depan itu tidak cukup dengan from sharing ekonomi ya. Investasi sosial itu bukan hanya sharing ekonomi. Sharing ekonomi ada di dalamnya. Yang ada maka sharing culture. Kenapa jadi culture? Karena kalau bicara culture kita bicara ekonomi. Ya, Prof. Sayudo pernah katakan kalau ingin tahu kenal bangsa Indonesia, pelajari budayanya. Kalau kita belajar budayanya, kita tahu bagaimana ekonominya berjalan. Tapi sebaliknya, kalau mau mempelajari budayanya, coba pelajari ekonominya. Kalau ekonomi kita berantakan, pasti budayanya sedang murat-marit. Ya, budayanya sudah murat-marit. Atau sebaliknya, kalau budayanya murat-marit, pasti ekonominya juga sedang murat-marit. Kita kena COVID, ekonomi kita ini terkena imbas, sehingga kebudayaan kita juga kena imbas, macam-macam ya. Perilaku orang yang berbeda-beda sebelum kena COVID kan gitu. Jadi kita tidak cukup sharing ekonomi dalam investasi sosial, kita juga bicara sharing culture. Ini ada PR lanjutan ya. Dalam tugas saya kirimkan nih ke grup. Dibuat lagi PPT. Jadi saya sudah punya 3 nilai ya untuk saya berikan sebagai rataan tugas Anda di mata kuliah ini kepada koordinator. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Saya hari ini terbatas dengar suara Putri. Antik Widyaningsih. Iya, Bapak. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Ini Pak, tadi saya agak ketinggalan di bagian yang spectrum of investor itu Pak. Oh ya. Jadi kalau ke kiri itu maksudnya gimana ya Pak? Kalau makin ke kiri sama ke kanan? Bukan ini ya. Bahannya sudah saya tutup. Bentar. Itu saya buka aslinya aja, sebentar.
Nah, oke, ini ya, apa namanya? Belum, bukan ini. Saya sudah keluar tadi. Di mana nyimpan filenya? Oh, ini dia. Ini semakin ke kanan ini yang bicara. Bisa ikut saya? Masih? Oke? Halo? Ya, Pak. Oke, Pak. Halo? Masih, Pak. Oke ya. Oke, sebelah kanan ini lebih investasi ekonomi. Ya. Jadi disebut traditional institution capital. Bisa melalui bank atau mutual fund. Bagaimana tadi saya katakan ada hibrid, ada campuran ya. Mutual fund itu sudah ada. Tapi ini bicaranya investasi ekonomi. Apa keutamaan investasi ekonomi? Tadi di kelompok 5 disebutkan Keuntungan, Pak. Dia kelayakan Perusahaan. material perusahaan yang disebut dengan profit ya. Jadi returnnya adalah material. Makin ke sini dia boleh juga mengembangkan investasi baik oleh siapapun ya, individu, perorangan, komunitas, itu bisa sosial. Tetapi idenya masih untungnya lebih kuat dibanding sosialnya. Ya contohnya gini, CSR. CSR itu dia membantu ekonomi masyarakat. Bisa sebagai sumber investasi sosial. Tetapi hitung-hitungannya tetap dalam hitungan perusahaan. Tadi saya ingat CSR itu bisa berhenti, ya ingat tadi ya bisa berhenti kalau rugi. Ini juga begitu. Makin ke sini, ya tadi tanya Pak kalau makin ke sini seperti apa? Makin ke sini semakin bisa melayani investasi sosial. Makin ke sini ya makin ini boleh jadi ini adalah grant, ya. Jadi donasi, tetapi bukan investasi sosial. Ini adalah charity, pemberian donor, grant. Oke, jelas kan? Jadi semakin ke kiri sebagai sosial. Tetapi yang namanya investasi sosial, spektrumnya ini. Makin di sini kuat ekonomi tapi memperhatikan sosial. Ini juga melihat profit tapi juga bicara benefit, angel investor. Di community ini imbang, misalnya koperasi, ya koperasi. Koperasi itu dimiliki oleh komunitas, community enterprise, ya. Dia kembali ke komunitas uangnya di koperasi. Tapi kalau namanya social enterprise dia ada ini di community ya. BUMDes dan sebagainya bisa di tengah-tengah sini nih. Kalau venture filantropi ya dana-dana yang diambil oleh teman-teman ya, dia punya ekonomi, punya income. Tapi bukan yang utama. Ini sudah lebih memperhatikan misi ya satu organisasi. Karena investasi sosial itu memang lebih melihatkan menguatkan nilai-nilai
ya nilai-nilai sosial. Ada pemberdayaan supaya punya solidaritas, ada kemandirian, itu kan nilai-nilai. Ini bisa memberikan donasi ya, untuk itu. Ya. Tapi kalau investasi sosial mulainya dari sini, harus ada income, ya, income. Tapi income-nya harus punya impact pada sosial. Maka ke depan ini ya di sini ada yang namanya disebut dengan social impact investment, karena ukuran-ukurannya di tengah-tengah antara sosial dan ekonomi. Clear? Baik, Halo? Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Clear? Udah? Iya, Pak. Clear? Sudah jelas. Jelas? Oke. Ya, ada lagi yang mau menjelaskan?